pupuk kimia ataupun pupuk apa, baik itu cair. Nah itu pun hari ini pakai drone kan. Kalau nyemprot gitu kan. Nah itu sudah apa ya? Sudah menunjukkan bahwasanya ini kan yang harus bisa mengoperasikan kan anak-anak muda gitu. Betul. Turun ke lumpur, begitu lihat tanam gitu kan. Begitu lihat tanam, oh ini kok kotor gitu kan. Tapi kan hari ini kan tidak. Peralatan itu namanya transplanter. Transplanter ini begitu tanam hari ini bisa dengan kapasitas yang sampai 6 baris gitu kan, 6 sampai 8 baris. Bisa di-setel juga itu sekali jalan gitu. Oh, sudah tanam sendiri? Tanam sendiri. Berarti udah nggak perlu turun lagi kotor-kotoran masuk ke sawah. Kalau yang mengoperasikan itu kan tetap manusia gitu. Udah tidak ada ini. Ya kan, terkait dengan isu-isu kelangkaan pupuk. Pupuk mahal. Pupuk mahal sudah nggak ada. Pupuk subsidi dan non subsidi itu kan jadi soal-soal. Ya, artinya apa? Artinya kecenderungan dari pelaku petani itu, oh iya ternyata hari ini negara itu sudah tidak kesulitannya terkait dengan pupuk. Pagi-pagi pergi bertani, menebar pupuk agar tanahnya subur. Halo pemirsa, podcast Suara Jatim kali ini membahas kedaulatan pangan dari Jawa Timur. Pemirsa, kalau kita berbicara kedaulatan pangan, Jawa Timur ini menjadi salah satu provinsi lumbung nasional. Ada berbagai hasil perkebunan, pertanian, dan juga hasil nelayan atau ikan tawar maupun ikan laut yang manfaatnya sudah dirasakan jutaan masyarakat di Indonesia maupun khususnya di Jawa Timur. Tapi kalau kita berbicara kedaulatan ya pemirsa, ini tentunya banyak rintangan-rintangan yang perlu kita hadapi bersama. Mulai dari perubahan iklim, kemudian juga fluktuasi harga, ada juga keterbatasan infrastruktur, dan salah satunya yang masih seksi dibahas akhir-akhir ini adalah bagaimana kita punya PR besar untuk menciptakan regenerasi petani untuk anak muda. Nah ini jadi PR kita bersama. Kali ini kita akan membahasnya bersama pakarnya langsung. Pemirsa, kita sudah mendatangkan salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Komisi B, fraksi Nasdem. Ada Mas Haji Denny Prasetya, Sarjana Ekonomi. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Atau kita menyingkat dengan Mas HDP ya? Iya. Singkatnya begitu, tapi HDP ini tidak hanya Haji Denny Prasetya, tapi ada akronim lainnya, yakni Hadir dengan Perubahan. Iya. Perubahan apa yang dibawa oleh Mas Denny? Kita akan ulas, pemirsa. Mas Denny ini juga sebagai Wakil Ketua Bidang Pertanian dan Perkebunan PWGP Ansor Jawa Timur, dan juga berasal dari Jember, sekarang juga bertugas sebagai legislatif di Dapil 5 Jember Lumajang. Mas Denny, sebelum kita masuk ke tema kita hari ini, di podcast DPRD Provinsi Jawa Timur tentang menciptakan kedaulatan pangan. Kita bicara dulu background dari Mas Denny. Mas Denny ini relate banget sama pertanian dan perkebunan. Background dulu gimana sih Mas? Ya ini kan dapat warisan kan. Warisan dari orang tua. Warisan dari orang tua, dan orang tua pun juga dapat warisan dari kakek itu. Kakek saya. Dari petani, dari kakek dilimpahkan kepada orang tua juga dilimpahkan kepada saya sebagai petani. Nah dari situ juga makanya saya berkeinginan di periode 2024-2029 itu masuk di Komisi B. Nah Komisi B ini bidangnya kan perekonomian yang isinya itu ada pertanian, perkebunan, perikanan, ada koperasi, UMKM. Nah, di situ sesuai dengan keinginan hati lah. Yeah. Karena hari ini pun juga dengan kondisi seperti ini ada program prioritas juga kan yang namanya swasembada pangan, ketahanan pangan. Nah, itu semuanya meliputi dengan adanya di Komisi B kalau di DPRD Provinsi Jawa Timur. Seperti itu, Pak. Jadi memang ada warisan turun-temurun yang dijaga oleh Mas Denny? Ya, seperti itulah. Kira-kira seperti itu. Berarti sampai sekarang Mas Denny masih bertani hari-hari, Mas?
Masih bertani. Ya bertani terus berkebun juga masih. Apa Mas? Kalau di pertanian ada padi, ada jagung, kadang juga kedelai, ada juga jeruk. Dan hari ini ada juga pisang Cavendish. Sekarang ikut budidaya itu juga? Betul. Oke. Sebenarnya udah beberapa tahun yang lalu di pisang ya, khusus pisang Cavendish ini. Cuma hari ini banyaknya dari masukan-masukan dari teman-teman yang ada di daerah, di kabupaten kota di Jawa Timur itu kayaknya prospek gitu kan. Itu awal-awal di tahun 2025 kemarin. Masih belum lama berarti ya Mas? Pisang Cavendish-nya nih? Udah, kalau di tahun 2022 udah mulai panen. Oke. Udah mulai panen. Bahkan hari ini sudah mulai permajaan. Permajaan artinya kita tanam lagi yang namanya pisang Cavendish itu. Mulai tanam lagi, tanamnya itu juga ada yang pemanfaatan lahan yang kosong gitu kan, tidak dimanfaatkan. Ada miliknya teman-teman organisasi entah itu ormas-ormas kosong gitu kan, tidak difungsikan. Akhirnya kita ajak untuk dia sekaligus juga mengedukasi juga. Jadi ini kalau kita bicara alih fungsi lahan yang biasanya konotasinya negatif, sama Mas Denny dirubah alih fungsi lahannya bermanfaat dan bisa dirasakan jangka panjang. Betul. Oke, berarti Mas Denny kesehariannya sudah tahu betul bagaimana kondisi pertanian, kemudian terjun langsung, panen, tanam lagi. Kalau bicara kondisi Jawa Timur, Mas HDP ini melihat apakah possible Jawa Timur ini akan berdaulat di pangan? Iya, berdaulat ini kan tinggal melihat dari kita ini ya, tolak ukurnya dari jangka panjang, terus jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, jangka pendek ini paling tidak juga harus dirumuskannya itu terkait dengan pendataan yang sekiranya itu juga memunculkan berapa sih pelaku petani, pelaku pekebun, karena kita sondingkan juga dengan hari ini dengan program pemerintah yang menjadi prioritas seperti ketahanan pangan itu. Nah, bicara ketahanan pangan ini kan luas ini. Ada pertanian, ada perkebunan juga, ada budidaya ikan, ada ikan tangkap, nelayan juga. Nah, di situ jangka pendeknya harus memunculkan database semua. Setelah itu jangka menengahnya apa? Jangka menengahnya paling tidak memunculkan potensi-potensinya di jangka pendek sudah. Setelah itu jangka menengah terkait dengan pelatihan-pelatihan. Nah, dari situ juga memunculkan juga jangan sampai pelatihan-pelatihan itu juga tidak diminati dan tidak disukai. Kenapa? Karena hari ini pula pemerintah pusat kan menjadi prioritas itu ketahanan pangan, khususnya di pertanian perkebunan, seperti peralatan itu pun juga sudah didukung penuh. Tanam misalkan yang namanya transplanter, tanam padi udah pakai modern. Terus ada panenan itu namanya kalau katanya orang dulu itu namanya doors. Tapi iya, kalau sekarang kan combine. Yang sekali panen itu langsung turun ke lahan padi, ke dunia pertanian, sekaligus juga dengan kapasitas yang 1 hektar itu bisa kurang lebih ya 2 jaman. Tapi kalau dulu kan sampai sehari. Nah, sekarang memangkas seperti itu. Sudah ada inovasi-inovasi itu ya? Iya, Mas? nah itu sudah digencarkan oleh pemerintah pusat. Sudah. Nah, jangka menengah itu. Setelah itu jangka panjang. Nah, jangka panjang ini juga berpikir bagaimana lahan yang hari ini, misalkan nih di tahun 2025, 2004, 2025 ada lahan produktif yang di Jawa Timur itu kurang lebih 1.600.000 hektar. 1.600.000 hektar. Ya. Nah, paling tidak bagaimana untuk di tahun-tahun yang akan datang yang capaiannya itu kurang lebih 2045 yang katanya itu nanti
Indonesia Emas gitu kan 2045. Jangan sampai lahan tersebut juga berkurangnya. Oke, kalau berkurang kemungkinan iya berkurang karena dengan pertumbuhan penduduk itu pun juga nanti akan bertambah. Akan berdampak juga ke Akan pengurangan berdampak lahan. dengan adanya alih fungsi misalkan. Tetapi paling tidak alih fungsi itu juga bagaimana untuk berinovasi terkait dengan hasil nilai produksi. Kan itu. Yang hari ini sudah misalkan per hektar itu kurang lebih di 8 ton misalkan 8 ton sampai 9 ton rata-rata. Padi misalkan. Nah, bagaimana itu juga akan menjadi ketetapan di tahun-tahun berikutnya. Atau ada inovasi, ada kreativitas tersendiri hasil penemuan misalkan dari benih unggul misalkan baik itu padi ataupun jagung ataupun macam-macamnya yang itu pun juga bisa menunjukkan kapasitas dari nilai produksinya itu juga per hektarnya bisa bertambah. Nah, itu apakah terjadi? Ada. Oke. Sebelum kita lanjutkan ke inovasi itu dulu, Mas, kita ke jangka pendek dulu. Mas ADP tadi mention bahwa untuk jangka pendek harusnya kalau kita mau menciptakan kedaulatan pangan, swasembada pangan, ini harus memperbaiki dari pendataan, database itu sendiri. Betul. Kondisi saat ini seperti apa, Mas? Masih banyak yang tidak terdata atau justru data menunjukkan angkanya sangat kecil untuk anak muda? Ya, karena petani hari ini dengan kalau kita amati sampai di bawah di pemerintahan paling di akar atau di pelosok lah. Banyak petani itu yang di usianya di atas 50 tahun. Nah, masuk usia lanjut. Iya, bagaimana dengan usia yang usia dini seperti milenial, Usia produktif. Ya, usia produktif, terus pemuda dan milenial. Nah, ini kecenderungannya untuk bertani itu kan sangat minim. Nah, tapi paling tidak ada ruh dari pertanian itu yang sekaligus juga menjadi pelaku hari ini yang usianya mungkin menjadi bapak-bapak gitu di 50 tahun ke atas bisa untuk memberikan memberikan motivasi kepada keluarga, kepada anaknya bahwasanya bertani itu tidak ada kesamaan dengan yang dulu. Kalau dulu mungkin konvensional gitu kan, konvensional, dan hari ini pemerintah hari ini kan sudah menggelontorkan seperti peralatan itu sudah modern kalau hari ini. Bahkan sampai memakai pupuk baik itu pupuk kimia ataupun pupuk baik itu cair. Nah, itu pun hari ini pakai drone kan. Kalau nyemprot gitu kan. Nah, itu sudah menunjukkan bahwasanya ini kan yang harus bisa mengoperasikan kan anak-anak muda gitu. Betul. Nah, biasanya kalau orang yang tua sudah gegap teknologi dulu. Nah, itu secara teknologi pun udah ketinggalan. Ketinggalan. Nah, bagaimana ada ketertarikan itu juga hari ini formula-formula itu baik di semua tingkatan, pemerintah pusat, di Kementan, pemerintah provinsi, kabupaten kota. Nah, itu hari ini arahnya mulai ke sana sudah. Tapi kira-kira apa ya, Mas, yang menyebabkan anak muda generasi milenial ini belum begitu tertarik untuk menjadi petani? Ya karena mungkin dilihatnya bertani itu juga kotor gitu kan. Dalam artian kotor itu turun ke lumpur, begitu lihat tanam gitu kan. Begitu lihat tanam, ini kok kotor gitu kan. Tapi kan hari ini kan tidak. Hari ini ada yang namanya peralatan itu namanya transplanter. Transplanter ini begitu tanam hari ini bisa dengan kapasitas yang sampai 6 baris gitu kan, 6 sampai 8 baris. Bisa di setel juga itu sekali jalan gitu. Oh, sudah tanam sendiri? Tanam sendiri. Berarti udah nggak perlu turun lagi kotor-kotoran masuk ke sawah gitu? Tetap kalau yang mengoperasikan itu kan tetap manusia gitu kan, tetap manusia. Kita tahu bahwasanya dengan hari ini pula tenaga kerja itu kan juga sulit. Juga sulit, artinya apa? Paling tidak itu pun juga kembali kepada keluarga petani yang ada di paling akar, memberikan motivasi terkait dengan pertanian itu. Sekarang perubahannya kan udah mulai drastis lah. Udah mulai drastis, lebih modern. Bahkan ada ketetapan harga juga kan, seperti padi misalkan itu udah menjadi ketetapan
ditetapkan oleh pemerintah. Apa lagi yang mau dipikirkan gitu kan sudah jelas gitu. Iya, tapi sebenarnya kalau tadi disinggung ya Mas terkait harga, ini sebagai upaya untuk menyejahterakan petani nggak sih Mas? Karena kan selama ini image-nya nih sebagian besar mayoritas masyarakat itu berpikir kalau petani itu hasilnya nggak pasti, kadang harganya murah banget, kadang harganya nggak ada sampai akhirnya nggak laku, nggak tahu harus jual kemana. Sejauh ini seperti apa Mas kalau di lapangan? Kalau hari ini kan mulai stabil lah, mulai stabil dengan harga misalkan harga kering juga tinggi, tapi dilihat dari rendemen juga kan. Kalau misalkan kembali kepada perawatan, kalau memang benar-benar dirawat, apapun itu sudah, bukan hanya di padi, jagung, kedelai, macam-macamnya, kalau dirawat pastinya akan menghasilkan produk yang bagus juga. Tapi kalau tidak dirawat itu pun juga akan mengurangi nilai produksi juga. Nah, dari situ penerapan hari ini sudah ditetapkan seperti benih unggul gitu kan. Benih unggul pun juga sudah ditetapkan bahwasanya sebelum pendistribusian seperti mengakses program misalkan. Di situ juga ditetapkan bahwasanya benih unggul ABC misalkan. Nah, itu menjadi pilihan sudah. Menjadi pilihannya dari semua petani. Nah, itu pun juga memunculkan data bahwasanya bisa muncul kurang lebih 8 ton, bisa muncul kurang lebih 10 ton. Nah, tapi ada juga petani yang mempunyai ide gagasan untuk menangkar dengan sendirinya, membuat pembenihan. Nah, itu bisa memunculkan nilai produksi yang luar biasa besar juga, banyak juga. Ini berbicara inovasi berarti ya Mas ya. Ada nggak sih Mas petani yang sudah mulai berinovasi menemukan bahwa bibit yang biasanya normalnya panen dengan kapasitas atau hasil 8 ton. Ini jauh di atas itu sehingga bisa memenuhi kebutuhan kita untuk swasembada pangan ke depan. Ada. Itu terjadi kemarin kita bersilaturahim dengan petani yang ada di Malang. Nah, itu muncul bahkan minta untuk diperbantukan bagaimana benih tersebut juga bisa tereksplor gitu kan, bisa keluar. Nah, sebelum keluar akhirnya kita memberikan masukan. Ada kerjasama yang diriset juga oleh universitas paling tidak, oleh akademisi yang tentunya itu juga menjadi ketentuan produk dari benih tersebut. Jangan sampai hanya ujuk-ujuk benih tersebut juga tidak mempunyai kelegalan. Itu kan juga muspro, ya kan. Nah, harapannya paling tidak nanti juga ya minimal kembali kepada daerahnya masing-masing. Misalkan ada temuan di Malang, ini cocoknya juga di Malang misalkan, tanah yang ada di Malang. Nah, kembali ke Malang. Tidak menutup kemungkinan juga seperti di Ngawi. Di Ngawi ini pun juga muncul nilai produksi yang cukup tinggi. Di Ngawi ini. Beras. Iya, padi cukup tinggi juga, bisa tembus antara 13 sampai 14 ton. Apakah ada? Ada juga itu. Oh, sebenarnya berarti banyak ya petani yang mau berinovasi begitu loh Mas. Iya. Mereka tergerak untuk cari solusi gitu. Betul. Cuma kan hari ini pula paling tidak harus bisa menunjukkan ada ini juga, ada pendampingan lah. Ada pendampingan dari pemerintah di semua tingkatan. Kenapa? Karena banyak juga petani yang mengedukasi dengan sendirinya, mempunyai kreativitas dengan sendirinya, tapi tidak masuk ke database-nya Dinas Pertanian. Sayang banget dong Mas. Betul, itu banyak petani. Terus ini kan program dari pemerintah pusat seperti Pak Prabowo itu juga sudah menyampaikan di akhir tahun terkait dengan ketahanan pangan. Nah, pada waktu itu data itu kan juga memunculkan, khususnya di Jawa Timur ya, di Jawa Timur itu kurang lebih 1.200.000. Setelah itu begitu program pemerintah itu juga dari pusat itu menggelontor terkait dengan 4 hal, terkait dengan benih unggul, terus setelah itu peralatan yang modern,
setelah itu infrastruktur yang mengarah kepada dunia pertanian, setelah itu harga ketetapan sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, barulah banyak juga sekaligus kita menginformasikan lewat Komisi B, lewat ormas-ormas yang ada di daerah-daerah, bahwasanya pentingnya hari ini petani itu pun juga tidak bisa mengakses kalau tidak masuk ke database-nya Dinas Pertanian. Nah, sebelum masuk ke database-nya Dinas Pertanian, paling tidak masuk di datanya kelompok tani. Karena yang bisa mengakses itu datanya lewat kelompok tani. Apapun itu, baik peralatan, alsintan, terus benih, infrastruktur, bahkan sampai nanti ke harganya juga. Sebenarnya kalau kita lihat upaya pemerintah sudah ada ya Mas ya? Sudah. Hanya saja berarti harus seperti apa Mas Denny melihat sebagai DPRD kondisi di masyarakat ini yang mereka belum terdaftar, apa yang menyebabkan mereka akhirnya belum masuk ke database Mas? Ya mungkin ini ya, kalau hasil dari kita turun ke bawah pada waktu kita reses, keluh kesahnya kan macam-macam. Utamanya pupuk kan. Nah, ini jadi soal banget ini Mas. Pada waktu di tahun 2022, 2023, bahkan sampai 2024. Nah, itu problemnya memang pupuk. Nah, dari situ ini kan sudah di tahun 2025, mulai dari awal tahun sampai sekarang kan udah tidak ada ini, ya kan, terkait dengan isu-isu kelangkaan pupuk. Pupuk mahal Sudah nggak ada. Pupuk subsidi dan non subsidi, itu kan jadi soal-soal. Iya, artinya apa? Artinya kecenderungan dari pelaku petani itu, oh iya ternyata hari ini negara itu sudah menjadi tidak kesulitannya terkait dengan pupuk subsidi ataupun macam-macamnya. Nah, cuma memang hari ini bagaimana kita memformulakan pemerintah itu di semua tingkatan, baik itu di pusat, provinsi, kabupaten dan kota, regenerasi terkait dengan petani mudanya ini. Kita tahu bahwa di bawah itu sudah sangat minim terkait dengan petani-petani yang muda-muda ini, sangat minim sekali. Nah, sasarannya banyak universitas-universitas di semua daerah seperti di Malang, Surabaya, Jember, Bojonegoro, Madura. Nah, itu harapannya paling tidak pemerintah di semua tingkatan, baik itu provinsi ataupun kabupaten kota, ada kerjasama dengan pihak-pihak kampus. Kenapa harus dengan kampus menurut Mas HDP? Karena potensi dari adik-adik mahasiswa, terlepas itu misalkan ya ambil jurusan pertanian misalkan, di luar pertanian pun juga mereka itu banyak keluarganya yang dari dunia dari petani. Bukan hanya mereka ambil jurusan di pertanian misalkan. Di luar itu pun juga banyak. Nah, apalagi hari ini mungkin begitu adanya KKN ya, kuliah kerja nyata di lapangan. Nah, itu juga bisa terflorkan, bisa terbawa bahwasanya isu-isu hari ini terkait dengan ketahanan pangan. Toh itu kerja nyata yang sudah secara langsung mendampingi kepada petani-petani yang ada di pelosok-pelosok. Nah, itu saya kira ada kecenderungan nanti ya, namanya juga kita berikhtiar untuk memformulakan bagaimana mahasiswa-mahasiswa itu pun juga nanti akan kembali lagi kan kepada masyarakat setelah lulus kan gitu. Paling tidak, oh iya ternyata pentingnya terkait dengan dunia pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, capaian swasembada pangan di tahun 2027, Indonesia emas itu akan tercapai pada waktu di tahun 2045. Tapi kalau tidak digagas dimulai dari sekarang, saya kira itu pun juga ya tinggal 2045-nya. Regenerasi dari petani itu pun juga tidak ada. Jangan sampai itu cuma jadi mimpi gitu ya Mas. Harus mulai dilakukan dari sekarang. Ya. Tapi kalau sejauh ini berarti Mas Denny ini sudah nyemplung ya istilahnya ke legislatif, mengetahui kondisi di lapangan. Nah, dari segi DPRD sendiri Mas, ketika harus membuat kebijakan, peraturan untuk pertanian, apa saja Mas yang sudah dilakukan oleh DPRD program-program untuk mendukung kedaulatan pangan? Memang di tahun 2025, tepatnya di anggaran perubahan ya.
Anggaran perubahan di tahun 2025 ini karena kalau anggaran 2020 APBD murni itu pun udah lewat kan. Ya. Yang hanya bisa terakses, terakomodir itu di anggaran perubahan 2025. Nah, lagi-lagi memang tidak bisa memunculkan angka yang luar biasa besar ya di perubahan ini. Kenapa? Karena waktunya kan pendek di perubahan. Terus kita berpikir juga perlu juga adanya sinergi dengan pemerintah pusat. Terkait dengan apa? Terkait dengan pemetaan penyaluran peralatan yang ada di Jawa Timur, misalkan di 38 kabupaten kota. Nah, makanya di awal itu saya menyampaikan harus muncul database di masing-masing pemerintahan kabupaten kota. Contoh misalkan nih, peralatan yang sudah digelontorkan oleh pemerintah pusat di 38 kabupaten kota di Jawa Timur itu mana saja nih? Ini belum ada berarti database-nya, Mas? Itu sudah mulai ya. Oh, baru mulai? Iya, sama meskipun di pusat kan di tahun 2025 ini, tapi kan tidak begitu maksimal lah. Belum gaung yang sebesar Belum. itu. Nah, untuk 2026 untuk ke depan ini, nah hari ini kita mulai gagas sambil kita rencana kerja anggaran daerah untuk 2026 itu kan masih belum dibahas. Kemungkinan di bulan depan ini, di pertengahan bulan kita mulai pembahasan. Nah, harapannya kita nanti itu kan untuk anggaran 2026. Ya. Nah, spesifikasi mengarah kepada khususnya yang keterkaitan dan ketahanan pangan. Nah, itu nanti kita bersinergi dengan OPD dengan kepala dinas, misalkan pertanian, perkebunan, kesemuanya, koperasi, UMKM, terus peternakan, perikanan, karena ini kan nanti eman juga dengan program prioritasnya Pak Presiden itu terkait dengan koperasi merah putih misalkan. Koperasi merah putih ini kan hadirnya koperasi, satu desa satu koperasi. Betul. Nah, tujuannya apa? Paling tidak ada meningkatkan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan, ada perputaran ekonomi. Bicara perputaran ekonomi itu pun juga mengarahnya kan ke semua sektor. Ya. Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, UMKM. Ada multiplier effect di sana. Ya, tidak mungkin juga yang menjadi pengurus koperasi merah putih itu juga dari luar desa. Pasti dari desa tersebut. Betul. Satu desa, satu koperasi, tujuannya paling tidak ada perputaran ekonomi yang dasar lah nanti pada waktu adanya koperasi merah putih ini. Nah, terkait itu juga ada keterkaitan juga dengan makan bergizi gratis. Program mulianya, iya. Karena kita melihat potensi desa kelurahan yang ada di akar itu kan macam-macam hari ini. Baru kali ini kan bisa muncul macam-macamnya karena lebih intens dan lebih serius pemerintah hari ini daripada yang bukan, kalau kemarin tidak serius tidak, tapi kan programnya kan terimbangi dengan program ketahanan pangan ini. Kalau bicara ketahanan pangan, apalagi dikaitkan dengan makan bergizi gratis, ada sayuran, ada daging, ada petelur, ada padi, ada beras, ada lauk pauk yang lainnya. Ya. Nah, itu tersentral kepada pemerintahan paling di akar. Sebenarnya ini akan jadi sistem gitu ya, Mas. Kalau misalkan kedaulatan pangannya jadi, program MBK bisa berjalan dengan baik sesuai harapan kita dengan hasil dari masing-masing daerah. Iya, malahan kalau saya secara pribadi kan program mulianya Pak Presiden ini, Pak Prabowo ini kan harus direspon dengan serius. Baik itu yang menjadi pengurus koperasi merah putih itu pun harus sesuai dengan basicnya. Ya. Dan paham betul terkait dengan koperasi. Betul. Bahkan paham betul juga terkait dengan apa yang ada di daerah atau di desa dan kelurahan mereka itu. Nah, tapi kalau tidak bisa menunjukkan eksistensinya, pengurus koperasi merah putih itu tidak dengan seriusnya, lebih baik mana yang serius, barulah itu yang menjadi menjadi tumpuan yang utama. Kalau tidak merasa serius,
Nah itu saya kira tidak perlu juga adanya koperasi merah putih, akan menjadi beban juga nantinya. Jadi memang harus orang benar-benar yang into gitulah ya Mas, dan Iya. paham kepada tugasnya. Mas, tapi kalau kita berbicara ketahanan pangan, kedaulatan pangan di Jawa Timur ini tadi tidak hanya soal, disinggung sama Mas Denny, tidak hanya soal pertanian, perkebunan, tapi juga perikanan. Di Jawa Timur sendiri seperti apa kondisinya Mas? Baik ikan budidaya atau ikan tangkap? Ya, pas hari ini juga Komisi B itu merumuskan terkait dengan rancangan peraturan daerah. Apa itu rancangan peraturan daerahnya? Itu terkait dengan pelindungan dan pemberdayaan budidaya ikan dan petani garam di Jawa Timur. Nah itu kita mulai membahas terkait dengan rancangan peraturan daerah. Nah isinya apa? Isinya di situ juga bagaimana pembudidaya ikan itu juga nantinya akan mendapatkan seperti kayak pelatihan, terus program juga. Setelah itu juga pasar dari hasil budidaya ikannya itu juga bisa ada harga dengan ketetapan juga. Harapannya kan seperti itu. Yeah. Nah, apalagi kalau sudah seperti dari KKP, dari kementerian itu juga nantinya ada linearitas bahwasanya harus begini gitu kan, misalkan dari pusat. Nah, kita kan tinggal mengikuti saja mana yang ada di Jawa Timur ini yang sudah pas, oke kita lanjutkan. Mana yang kurang perlu kita tambahi. Tapi perlu juga kita ketahui bahwasanya hari ini juga yang namanya pembudidaya ikan itu dari permodalan itu 80% itu dari pakan, 85% dari pakan dan dari bibit ikannya. Butuh modal yang besar maksudnya Mas? Butuh modal yang besar. Oh, 80% angkanya? Iya. 85% anggaran untuk pakan dan bibit. Nah, itu artinya apa? Artinya perlu juga ada rumusan-rumusan yang sekiranya itu juga nanti ada keberpihakan kepada pembudidaya ikan ini. Karena kalau kita tahu bahwasannya hari ini pula terkait dengan database dari pembudidaya ikan itu sangat minim. Yeah. Belum tentu juga mereka itu tidak berjalan ataupun sudah berjalan mungkin 1 tahun 2 tahun, tapi udah bertahun-tahun. Nah, tapi ada temuan juga kemarin bersama juga dengan petani pembudidaya ikan yang ada di Lumajang dan di Jember, bahwasanya kenapa kok sampean tidak memasukkan nama pokdakannya itu di dinas gitu kan. Alasannya mereka? Nah, alasannya itu sama tiap tahun juga ya begini-begini saja gitu kan. Oh. Artinya begini-begini bagaimana? Ya tidak ada supporting dari pemerintah di semua tingkatan, terus tidak terfikir bahwasanya kesejahteraan dari pembudidaya ikan itu seperti apa. Kita tahu bahwasanya hari ini harga ikan itu pun juga di budidaya bukan di pasar. Di budidaya itu sangat minim sekali harganya. Kecil maksudnya Mas? Ya biasanya kan contoh misalkan kayak lele misalkan. Lele itu per kilonya hidup kurang lebih 21.000. Itu di pembudidaya. Per 1 kilo. Di pasar bisa kurang lebih 23 sampai 25.000 per kilo. Nah, hari ini kan tidak pernah terjadi di angka kurang lebih 16.000-an. Yeah. Hari ini per kilo. Itu di budidaya. Nah, kalau di pasar kemungkinan hari ini bisa 19 sampai 20.000. Artinya apa? Artinya jaminan dari harga pembudidaya itu juga tidak ada kan. Karena kan belum diatur ini. Belum dirumuskan. Bahkan bagaimana pemerintah provinsi misalkan mau menyikapi ini kalau terkait dengan undang-undangnya, terkait dengan peraturannya itu pun juga tidak ada. Nah, sekaligus hari ini kita gagas bahwasanya rancangan peraturan daerah terkait dengan pelindungan budidaya dan pemberdayaan serta petani garam itu kita bikin, kita buat. Hari ini kita berproses.
Sudah berjalan. Sudah berjalan, naskah akademiknya udah mulai berjalan. Goals-nya berarti nanti akan melindungi para pembudidaya ikan. Iya. Kemarin kita mau membuat rancangan peraturan daerah juga terkait dengan ikan tangkap. Nah, ikan tangkap ternyata tidak perlu adanya perubahan, yang perlu hanya dari pembudidaya dan petambak garam, petani garam. Nah, akhirnya yang satu item itu kita del karena masih bisa menunjukkan eksistensinya di peraturan daerah tersebut. Tapi kalau pembudidaya ikan beserta dan petani garam ini memang perlu, karena tidak ada yang mengatur terkait dengan harga, terus butuh juga pelatihan kan. Hari ini kan juga terkini kita tahu bahwasanya budidaya ikan yang dulu itu kan konvensional, mungkin budidaya ikan di kolam bawah, misalkan kolam tanah misalkan. Nah, itu pun kalau di budidaya ikan di kolam bawah di tanah tanpa adanya terpal yang ada di bawahnya, itu cenderung ikannya itu pun juga bau tanah kan, seperti itu. Apalagi kalau tidak dikasih pakan, yang namanya ikan itu jangankan hanya tanah, meskipun sertifikat tanahnya pun juga dimakan nantinya. harus ada batas-batas, maksudnya mereka biar tahu gitu kondisinya. Hari ini kan udah mulai modern tuh terkait dengan kolamnya. Yang awalnya konvensional, hari ini kan bioflok gitu kan, yang pakai kolam bulat itu kan. Nah, hari ini mulai banyak juga dilakukan oleh perubahan oleh pembudidaya ikan yang sekaligus bisa menunjukkan bahwasanya ikan itu higienis, ikan itu sehat, bahwasanya itu pun juga mudah untuk dikontrol gitu kan, untuk dirawat. Kalau di hamparan 25.000 misalkan satu kolam yang di konvensional, kalau di kolam itu pun juga kolam bioflok maksudnya, ini kan dengan kapasitas 10.000 itu pun cara merawatnya kan mudah, lebih terkontrol lah. Nah, kalau tadi disinggung sama Mas Denny bahwa di petani ini milenialnya sangat sedikit, apakah hal ini juga sama terjadi di budidaya ikan? Ada kesamaan. Lagi-lagi kembali kepada ini, mungkin bisa dilihat nanti lah ya. Bisa dilihat nanti pada waktu rancangan peraturan daerah itu juga sudah didok, misalkan dijadikan peraturan daerah yang sekaligus nanti akan berpikir juga dengan sendirinya terkait dengan peraturan daerahnya. Berpikir sendirinya maksudnya kalau sudah ditetapkan menjadi undang-undang, sudah menjadi peraturan, itu kan harus dilanjutkan dengan anggarannya juga. Didukung dengan anggaran. Nah, sekaligus mungkin nanti bisa diikuti oleh pemerintah daerah di 38 kabupaten kota yang sudah dibuat rancangan peraturan daerah di Provinsi Jawa Timur, sekaligus ditindaklanjuti oleh kabupaten kota. Mungkin kalau sudah ada yang memiliki terkait dengan peraturan daerah terkait dengan budidaya ikan, petambak garam di masing-masing daerah, nah, tinggal nanti disinergikan dengan pemerintah provinsi. Nah, kira-kira kekuatan anggaran misalkan di daerah itu seperti apa? Oh, ini perlu kebijakan dari pemerintah provinsi terkait dengan misalkan pelatihannya misalkan. Nah, kita arahkan ke sana untuk didukung juga. Baik, Mas Denny, ternyata kita sudah mengulas banyak ya dari segi solusi, maksud kami dari segi kondisi di lapangan, kemudian bagaimana untuk upaya yang dilakukan oleh DPRD agar bisa menggait milenial ini mau menjadi peran dalam menciptakan kedaulatan pangan di Jawa Timur. Mas, boleh singkat saja conclusion bagaimana harapan Mas Denny dan apa dorongan Mas Denny untuk kita bersama-sama bergotong royong untuk menciptakan kedaulatan pangan di Jawa Timur? Ya, kondisi hari ini kan sudah mulai berubah dari mungkin dari pemerintah yang sebelumnya, masa sebelumnya, terus mengarah kepada pemerintah hari ini, Pak Prabowo, pemerintah pusat yang menjadi nakoda bersama dengan Pak Gibran,
ketahanan pangan menjadi prioritas. Kita perlu bijak juga melihat kondisi alam saat ini. Jangan sampai kita meskipun nanti kita cenderung untuk kembali kepada menjadi tumpuan utamanya itu di pertanian, tapi paling tidak bagaimana menjaga untuk jangka panjang. Nah, jangka panjangnya inilah yang perlu kita pikirkan, bahwasanya tidak menutup kemungkinan juga di sisi lain dari kembali kepada keluarga. Keluarga juga menyampaikan bahwasanya bertani itu pun juga tidak kotor-kotor amat. Kan itu hari ini sudah terprotek, sudah menjadi rumusan dari program prioritas, modernisasi, terus benih unggul, setelah itu infrastruktur, bahkan dari harga ketetapan pun juga sudah menjadi jaminan, sudah menjadi ketetapan. Nah, apalagi yang diragukan untuk bertani gitu kan. Saya kira kita kembali kepada daerah kita masing-masing, melihat daerah kita masing-masing. Begitu kita melihat kanan kiri, pasti itu pun kita melihatnya kan sawah. Nah, jangan sampai kita melupakan sawah. Ininya seperti itu. Terima kasih banyak Mas Denny, perspektifnya, penjelasan komprehensif terkait bagaimana kita bersama-sama mewujudkan kedaulatan pangan khususnya dari Jawa Timur. Harapan kita pemirsa semua yang menyaksikan podcast Suara Jatim kali ini kita bisa bersama-sama bergotong royong, bersinergi, dimulai dari lingkungan terkecil kita sama-sama menjaga, dan petani itu nggak harus kotor. Karena sekarang sudah ada banyak sekali perkembangan teknologi yang dihadirkan oleh pemerintah dan juga dilindungi dari peraturan yang diciptakan oleh DPRD, khususnya dari DPRD Provinsi Jawa Timur. Terima kasih banyak Mas Denny. Semoga sehat selalu. Kita tunggu peraturan-peraturannya untuk memajukan pangan di Jawa Timur. Iya, tentunya kan hadir dengan perubahan nanti. Hadir dengan perubahan. Demikian podcast Suara Jatim kali ini pemirsa, saya Belinda Firda mewakili seluruh kru. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.